Lanjut kepada konsepnya buas, ada 3 penyebab terjadinya penyebaran manusia. Pada buku Antropologi Budaya karya Wiranata dikatakan bahwa Franz Boas membagi 3 penyebab terjadinya penyebaran manusia beserta perilakunya, yaitu simbiotik, kedua penetration specific, ketiga stimulus diffusion. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu simbiotik, yaitu pertemuan 2 atau lebih kelompok masyarakat tanpa mengubah kebudayaan mereka masing-masing. Contohnya, orang Jawa di Kalimantan Timur, khususnya orang Jawa di Samarinda itu banyak sekali. Banyak pendatang dari Jawa ke Samarinda, bahkan di Kalimantan Timur. Di sini dijelaskan menurut Sultani pada tulisannya Dinamika Banjar dan Kutai yang ditulis pada kompas.com. Dia mengatakan atau menulis, Kalimantan dihuni oleh beragam etnis, tetapi 5 etnis terbesar adalah Jawa, Bugis, Banjar, Kutai, dan Dayak. 2 etnis pertama merupakan suku bangsa pendatang yang menurut sensus penduduk tahun 2000 mencapai 57,8% dari seluruh penduduk di Kalimantan Timur. Adapun 3 etnis lainnya merupakan penduduk asli Kalimantan, yaitu etnis Banjar, jumlahnya berkisar 14%, sementara Kutai dan Dayak masing-masing berada di kisaran 10% dari jumlah penduduk Kalimantan Timur. Pada sensus penduduk tahun 2010, suku Jawa menduduki urutan pertama yang bermigrasi ke Samarinda dengan persentase 47,6%. Wow, hampir 50%. Banyak juga ternyata orang Jawa di Samarinda. Nah, banyaknya penduduk dari Jawa di Kalimantan Timur, khusus Samarinda, mereka pasti melakukan kontak budaya dengan warga yang berlatar belakang suku yang lain, seperti Dayak, Bugis, Toraja, Banjar. Dari sisi kesenian tidak ada perubahan. Beda halnya dilihat dari bahasa. Kalau dari bahasa sudah berubah. Orang Jawa di Samarinda banyak menggunakan bahasa Jawa, tapi menggabungkan dengan bahasa Banjar. Nah, bahasa Banjar adalah bahasa sehari-hari yang digunakan di Samarinda, atau bahasa yang banyak digunakan orang-orang di Samarinda. Contoh nyata yang saya alami adalah ketika saya beli tek-tek. Tek-tek adalah makanan khas Jawa Timur, dan di Samarinda banyak yang jual. Kenapa saya tahu? Karena saya tek-tek holic, pencinta tek-tek. Nah, tek-tek ini makanan yang dari lontong, tahu, lalu diberi bumbu kacang, campur ke camba atau toge, lalu dikasih telur. Nah, awal-awal saya beli tek-tek, karena saya tahu banyak orang Jawa yang menjual tek-tek itu banyak orang Jawa, jadi saya menggunakan bahasa daerah Jawa. Saya mengatakan, Pak, tumbas tek-tek, atau Pak, tek-teknya setunggal, pedas. Maksudnya Pak beli tek-tek, atau Pak saya beli tek-tek pedas. Nah, yang buat saya kaget, penjual dari tek-tek itu menjawabnya menggunakan imbuhan-imbuhan orang-orang Banjar, bahasa-bahasa Banjar, yaitu siji ae kah tukune, atau maksudnya itu satu aja kah belinya, atau iki pedes kayak sing biasanya, kalau ini pedes yang kayak biasanya kan. Imbuhan-imbuhan kata kah dengan kalau ini merupakan bahasa tradisi atau bahasa daerah dari Banjar.
awalnya mendengarkan ini saya bingung loh. Iyakah? Apa? Kah itu apa? Nah, terus kalau? Iya kalau? Iya kalau apa? Kalau hujan kah? Kalau banjir? Iya kalau Samarinda banjir lagi? Iya apa? Nggak tahu, saya bingung. Awal-awalnya bingung. Tapi lambat laun saya tahu, oh, kah itu ibaratnya penegasan untuk bertanya, dan kalau itu ibaratnya kalau di Indonesia kan. Jadi orang-orang Jawa di sini banyak menggunakan bahasa Jawa tapi menggabungkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Banjar. Tapi orang Jawa di Samarinda tetap mempertahankan keseniannya. Contohnya ini adalah kesenian kuda lumping dari paguyuban atau kelompok seni yang ada di Mugirejo, Samarinda. Nah, mereka sering menghadirkan pertunjukan kuda lumping. Meskipun mereka sering melakukan kontak budaya dengan orang-orang Banjar, Sulawesi, Toraja, atau apapun itu, mereka tetap mempertahankan instrumen-instrumen dalam mengiringi kuda lumping. Gak ada mereka menggunakan sape, alat musik tradisi Dayak, dalam mengiringi kuda lumping. Mereka tetap menggunakan kendang, gong, kempul, kenong, serompet, sarong, dan demu. Nah, hal ini menandakan meskipun orang-orang Jawa atau khususnya anggota-anggota di dalam Turunggo Budoyo yang sering melakukan kontak berhubungan dengan orang-orang suku lain yang ada di Samarinda, mereka masih mempertahankan dan tidak mengadakan perubahan. Nah, inilah yang disebut simbiotik, pertemuan antara kebudayaan tetapi tidak mengubah kebudayaan mereka. Yang kedua adalah penetration Pasifik. Maksudnya adalah sebuah kebudayaan masuk dengan cara damai, peace walai. Contohnya saya mengambil kesenian-kesenian dari Timur Tengah yang bisa masuk ke Indonesia. Ini secara sejarah ada pengaruh dengan agama. Perkembangan agama Islam di Indonesia. Menurut tulisan Latifah Anum dalam tulisan yang berjudul Kajian Proses Islamisasi di Indonesia, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat, volume 12 nomor 1 bulan Juni tahun 2016. Dia menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai, disertai dengan jiwa toleransi dan saling menghargai antara penyebar dan pemeluk agama baru dengan penganut agama lama. Agama lama di sini maksudnya Hindu dan Buddha. Islam dibawa oleh pedagang-pedagang Arab dan Gujarat di India yang tertarik dengan rempah-rempah. Nah, sebetulnya penyebaran agama Islam di Indonesia itu ada 3 teori. Mungkin teman-teman yang lebih paham 3 teori tersebut, tapi saya tidak menjelaskan ketiga-tiganya karena fokus saya nggak di situ. Saluran Islam atau Islamisasi yang dilakukan banyak menggunakan kesenian. Salah satunya Wali Songo yang terkenal adalah Sunan Kalijaga memberitakan atau menyebarkan agama Islam dengan kesenian, yaitu wayang. Dalam pertunjukannya, Sunan Kalijaga tidak meminta upah, hanya meminta kepada orang yang ingin menonton atau menyaksikan pertunjukan wayangnya untuk mengucapkan kalimat syahadat. Kalau ada orang yang ingin menyaksikan pertunjukannya itu tidak mau mengucapkan syahadat, ya nggak apa-apa. Sunan Kalijaga tidak memaksa. Kalau mau gratis, tapi mengucapkan kalimat syahadat. Nah, alat lain atau instrumen
yang dari Timur Tengah, contohnya adalah rebana. Nah, rebana ini merupakan instrumen atau alat musik dari Timur Tengah, tetapi digunakan untuk menyebarkan agama Islam. Rebana merupakan alat musik yang berasal dari Timur Tengah, dijadikan media untuk berdakwah. Bahkan kita sampai saat ini bisa melihat orang Indonesia yang nggak ada keturunan Timur Tengah, yang nggak tahu, yang mungkin nggak pernah ke Timur Tengah, tapi beragama Islam, mereka bisa memainkan rebana tersebut. Tapi apakah semua orang Islam bisa memainkan rebana? Ya belum tentu. Tapi kesenian rebana atau alat musik rebana yang dari Timur Tengah bisa dimainkan oleh orang-orang Indonesia. Nah, hal ini menandakan bahwa adanya hibrid atau adanya sebuah pembauran dari kebudayaan Timur Tengah oleh kebudayaan Indonesia. Banyak orang Indonesia yang bisa menggunakan rebana. Bahkan rebana juga digunakan untuk beribadah atau untuk sholawat atau untuk apa. Apalagi ini menjelang lagi di bulan puasa, banyak pertunjukan musik Islam, apalagi mendekati Idul Fitri, pasti banyak pertunjukan seperti itu. Nah, yang ingin saya tegaskan adalah hal ini menunjukkan perubahan budaya melalui difusi dengan cara damai. Tidak ada kekerasan atau paksaan. Yang ketiga adalah stimulus diffusion. Intinya adalah 2 atau lebih suku atau kebudayaan dilakukan atau mengalami perubahan dengan cara yang tidak damai. Nah, dari ranah musik saya akan mengambil contoh, yaitu Indonesia adalah negara yang dijajah oleh Belanda. Ya, banyak penjajahnya, salah satunya Belanda. Mereka tidak hanya membawa para tentaranya, tapi juga membawa kebudayaan yang mereka miliki. Salah satunya musik jazz. Yang kita tahu, musik jazz adalah musik yang dibentuk dari orang-orang Afrika yang dibawa ke Amerika. Mereka disebut juga orang Afro-Amerika. Dan di Amerika lah musik jazz tumbuh dan berkembang. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah jazz masuk ke Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Orang-orang Belanda mengajari beberapa orang Indonesia dalam bermain musik. Untuk apa? Untuk mengiringi orang dansa. Siapa yang dansa? Ya para pejabat-pejabat tentara-tentara Belanda atau kolonial Belanda. Menurut Yapi Tambayong dalam karyanya yang berjudul 123 Ayat Tentang Seni menyebutkan jazz sendiri sudah menjadi pilihan musik hiburan di Indonesia sejak 1920-an. Salah satu tokoh penting di bidang ini yang diapresiasikan masyarakat dari sudut pandang kebangsaan adalah Wage Rudolf Supratman. Dia adalah seorang pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, sejak tahun 1923, Wage bermain musik jazz dengan bandnya yang bernama Black and White di Kaserne, Makassar untuk mengiringi dansa para perwira tentara Belanda. Nah, sampai saat ini banyak acara-acara jazz yang ada di Indonesia yang masih ada. Contohnya salah satunya yaitu Java Jazz. Perubahan budaya yang tadinya masyarakat Indonesia tidak mengerti musik jazz. Musik jazz adalah musik dari Amerika, dibawa oleh orang Belanda, kolonial Belanda ke Indonesia. Itu dengan cara tidak damai. Belanda menjajah Indonesia. Karena nggak mungkin tentara Belanda menjajah Indonesia ngomong ke Indonesia, "Halo rakyat Indonesia yang saya kasihi, yang saya cintai, apakah boleh saya menjajah di sini?" Ya kan nggak mungkin dengan cara seperti itu.
Kan aneh itu loh, orang mau jajah kok permisi dulu kan. Meskipun awal atau pertama kali orang Belanda datang ke Indonesia yang dipimpin oleh Cornelius de Houtman pada tahun 1596, mereka berdagang. Tetapi pada akhirnya mereka masuk Indonesia lagi untuk menjajah dengan cara kekerasan. Mereka mengambil rempah-rempah. Nah, proses-proses inilah, tanda kutip proses yang tadi pada poin ketiga inilah yang saya maksud dengan stimulus diffusion. Maksudnya adalah penyebaran kebudayaan dilakukan tidak dengan cara damai. Untuk difusi kebudayaan menurut Franz Boas, menurut saya cukup sekian. Lain sesi kita akan bahas lebih dalam mengenai teori difusi menurut Franz Boas. Terima kasih buat teman-teman, buat kalian sudah mendengarkan. Selamat beribadah dan menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadahnya lancar dan diberkahi selalu. Terima kasih.